Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran saya pada mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan. Nah, pada video hari ini saya akan menjelaskan terkait materi berkaitan dengan perbuatan pemerintah. Perbuatan pemerintah ini akan berbicara apa, akan bertindak seperti apa. Nah, itu akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita membahas tentang perbuatan pemerintah, tentu sebagai video pembelajaran harus memiliki tujuan, capaian pembelajaran yang akan didapatkan pada pertemuan kali ini, yaitu mahasiswa mampu memahami perbuatan pemerintah dalam lingkup hukum tata pemerintahan. Nah, perbuatan pemerintahnya itu akan kita jelaskan pada materi selanjutnya. Nah, kemudian apa sih yang kita mau diskusikan pada materi perbuatan pemerintahan ini? Yaitu berkaitan yang pertama, kita akan diskusikan mengenai pengertian perbuatan pemerintah ataupun tindakan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur perbuatan pemerintah. Ketiga adalah macam-macam perbuatan pemerintah. Dan yang ketiga adalah diskresi. Nah, sebelum masuk kepada materi-materi tersebut, alangkah baiknya saya mencoba untuk mengulang kembali pada materi-materi sebelumnya berkaitan dengan apa sih sebenarnya hukum tata pemerintahan itu, sehingga para penonton berkaitan dengan mata kuliah ini juga bisa memahami sebenarnya mata kuliah ini sih mempelajari tentang apa gitu. Nah, hukum tata pemerintahan ini itu berisi tentang aturan hukum yang mengatur dan sekaligus mengikat aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jadi hukum tata pemerintahan itu memiliki mempelajari berkaitan dengan segala aturan hukum yang mengikat aparatur pemerintah sebagai pelaksana yang menjalankan tugas dan wewenang atau tugas dan fungsi dari pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, hukum tata pemerintahan ini memberikan pedoman ataupun petunjuk bagaimana cara kekuasaan negara itu dilaksanakan, tapi juga memberikan batasan terhadap jangkauan kekuasaan. Jadi di sini hukum tata pemerintahan atau mata kuliah hukum tata pemerintahan ini akan memberikan pedoman, petunjuk bagi para penyelenggara, bagi para penyelenggara pemerintahan dan juga bagi para masyarakat untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya seharusnya pemerintahan itu dalam berbuat. Nah, kita mulai dari pengertian. Nah, pengertian dari tindakan perbuatan pemerintah. Perbuatan pemerintah itu adalah perbuatan yang dilakukan alat perlengkapan pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Ini sebagai alat kelengkapan yang menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, tentu kita tahu bahwa fungsi pemerintahan itu paling tidak sebagai penyelenggara pelayanan, penyelenggara pemberdayaan, penyelenggara pengaturan, penyelenggara pembangunan. Nah, paling tidak 4 itu adalah
fungsi pemerintahan yang harusnya sudah kita tahu ya. Nah, dalam rangka menjalankan fungsi tersebut itu, maka di sini sebagai alat kelengkapan pemerintah, di situ perbuatan pemerintah melakukan segala aktivitas di situ itu untuk mendukung fungsi pemerintahan. Nah, ini juga tercantum pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ya, di mana tindakan administrasi pemerintahan yang disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara ya, untuk melakukan dan atau untuk tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jelas di situ adalah tindakan pemerintah, perbuatan pejabat pemerintah ya, atau penyelenggara negara lainnya. Nah, inilah sedikit pengertian yang perlu kita ketahui tentang perbuatan ataupun tindakan pemerintah. Nah, di dalam melakukan tindakan tentu memiliki unsur-unsur dalam bertindak ya, dalam berbuat. Nah, dalam hal ini unsur-unsur tindakan pemerintah itu paling tidak yang pertama adalah perbuatan pemerintah jadi dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Nah, di sini maksudnya adalah punya kedudukan. Jadi pejabat pemerintahan punya kedudukan untuk melakukan tindakan ya, sebagai alat pemerintahan ya, untuk melaksanakan fungsi-fungsinya tadi. Nah, yang kedua, perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan ya, yang sudah saya jelaskan tadi berkaitan fungsi-fungsi pemerintahan ya. Kemudian yang ketiga, perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Nah, perbuatan-perbuatan yang dimaksud adalah berkaitan dengan administrasi. Nah, kita sebagai unsur hukum ya, sebagai salah satu unsur negara hukum itu adalah adanya peradilan tata usaha negara, adanya peradilan administrasi di sana. Jadi hubungannya antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal administrasi ya, segala hal yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini ya, badan penyelenggara pemerintah tadi atau dalam pejabat penyelenggara pemerintah itu melakukan tindakan yang berakibat hukum kepada masyarakat. Dan dalam ini fasilitasinya pada peradilan tata usaha negara. Nah, kemudian yang keempat adalah perbuatan tersebut menyangkut pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Nah, perbuatan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari negara yang dibentuk, ya, tujuan negara yang dibentuk, sehingga segala aktivitasnya itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, sesuai dengan konstitusi. Nah, demi apa? Demi kepentingan negara, demi kepentingan rakyat. Ya, yang paling utama adalah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya berkaitan dengan macam-macam perbuatan pemerintah ataupun tindakan pemerintah. Nah, di dalam perbuatan pemerintah kita mengenal ada tindakan faktual dan ada tindakan hukum. Nah, ini dalam perbuatan ataupun tindakan pemerintah ada dua. Ada tindakan faktual, ada tindakan hukum. Nah, tindakan faktual ini apa? Yaitu tindakan penguasa, ya, pejabat yang tidak mempunyai akibat hukum. Ya, yang tidak mempunyai akibat hukum. Ya, misalnya
acara-acara seremoni ya, yang membuka jalan, ada acara peresmian jembatan ya, himbauan-himbauan seperti mari sambut hari kemerdekaan ya, mari mengikuti upacara 17-an gitu ya, pengukuhan, kemudian presiden misalnya menghimbau untuk hidup sederhana dan lain-lainnya yang disampaikan ataupun disyaratkan oleh pejabat tun. Di sini dalam hal ini kita sebut orang ataupun yang melakukan perbuatan pemerintah atau tindakan pemerintah adalah pejabat tata usaha negara. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan faktual. Nah, ini tidak ada akibat hukum ketika pemerintah dalam hal ini pejabat tun itu melakukan himbauan, melakukan peresmian dan segala macam, tidak menimbulkan akibat hukum. Nah, sedangkan tindakan hukum ini tentu dari katanya kita bisa pastikan bahwa tindakan ini berakibat hukum. Ya, tindakan yang karena sifatnya tadi dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan hak dan kewajiban. Nah, di dalam tindakan hukum inilah yang akan kita coba perdalam. Nah, tindakan hukum ini tidak ada dua ya, ada dua yang perlu kita lihat. Tindakan hukum pada lapangan hukum privat, kemudian pada lapangan hukum publik ya. Yang pertama, lapangan hukum privat. Nah, pejabat administrasi dalam menjalankan tugasnya ya, dalam hal tertentu dapat menggunakan hukum privat ya, contohnya sewa menyewa, jual beli dan lain-lain, ada kontrak dan segala macam. Itu ada tindakan hukum, misalnya melakukan kerjasama melalui pihak ketiga, melakukan sewa menyewa atau jual beli, itu berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan tentunya. Nah, itu kalau dikupas bisa panjang, tapi kalau tidak, yang kawan-kawan perlu ketahui adalah segala aktivitas tadi lapangan hukum perdata privat sifatnya, ada sewa menyewa dan jual beli di sana. Nah, kemudian tindakan pemerintah dalam hukum publik. Nah, tindakan hukum dari pemerintah dari sederetan aturan yang mengatur bagaimana hubungan warga negara dengan negaranya yang menyangkut kepentingan umum. Nah, ini berkaitan dengan tadi tindakan-tindakan di lapangan publik ya, tindakan hukum di lapangan punya akibat hukum berkaitan dengan layanan publik ya, hubungannya dengan masyarakat secara umum, tidak secara privat tadi, lawan dari tindakan hukum privat. Nah, ini kita coba kupas ya. Untuk tindakan hukum privat, tindakan hukum privat itu ciri-cirinya mengatur kepentingan individu, yang mengatur kepentingan individu bukan kepentingan publik ya. Kemudian yang kedua, dibuat atas dasar konsensus pada para pihak, jadi ada kesepakatan bersama antara para pihak. Kemudian yang ketiga, terdapat kesetaraan posisi di antara para pihak, jadi setara dalam hukum, dia punya hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan hukumnya begitu. Kemudian dipertahankan sendiri oleh para pihak, artinya setiap para pihak punya kesempatan dan punya kedudukan yang sama untuk mempertahankan status dalam kontrak gitu, sepanjang diatur. Nah, kemudian sanksinya tergantung kemauan para pihak. Tentunya dalam membuat kontrak sudah ada sanksi masing-masing pihak, baik itu dari pemerintah maupun pihak lain yang bekerja sama dengan pemerintah ya. Ini misalnya dalam MOU ya, perjanjian kerjasama, di situ terdapat sanksi para pihak
Jika A tidak melaksanakannya, maka B begini. Gitu. Nah ini sekilas tentang ciri-ciri hukum privat dalam tindakan perbuatan pemerintah. Nah, kemudian pada tindakan hukum publik, ya, pada tindakan hukum publik ini punya ciri-ciri. Yang pertama, untuk kepentingan umum, artinya untuk kepentingan bersama, ya, sesuai dengan konstitusi tentunya sebagai landasan tujuan negara, ya, kepentingan umum. Yang kedua, dilakukan atas dasar kewenangan, jadi ada kewenangannya. Jika tidak melakukan ataupun melakukan sesuatu yang bukan kewenangannya, maka itu melanggar aturan, melanggar hukum. Ya, harus punya kewenangan di sana dalam hal melakukan perbuatan pemerintah. Kemudian tidak adanya kesetaraan posisi antara yang mengatur dengan yang diatur. Nah, ini dalam hal perintah dan pengikut, perintah dengan masyarakat. Ya, dalam kedudukannya tentu ada perbedaan pada posisi kedudukannya, ada yang memiliki kedudukan dan ada yang dampaknya kepada masyarakat untuk kepentingan umum tadi. Nah, jadi pemerintah melakukan tindakan yang secara sepihak begitu kan, membuat peraturan, melakukan tindakan. Nah, jika memang dalam hal ini masyarakat tidak sesuai, tidak merasa puas atau merasa dirugikan, maka disinilah kita dalam hukum tata pemerintahan itu diberikan fasilitas untuk melakukan gugatan. Nah, gugatan itulah nanti masuk kepada berkaitan dengan administrasi, ya, perbuatan tadi itu masuk kepada peradilan tata usaha negara. Tapi dalam mengambil tindakan, mengambil sikap yang dikeluarkan dalam surat keputusan ataupun keputusan tata usaha negara, ini pihak pemerintah atau pihak pejabat tun yang mengeluarkan, ya, tanpa tadi kedudukannya tidak setara, artinya ini wilayahnya berbeda, ya, wilayah pembuatannya. Ketika sudah dibuat, sudah diputuskan, dikeluarkan, baru masyarakat ketika memang merasa tidak puas atau merasa dirugikan, maka punya kesempatan untuk melakukan gugatan pada peradilan tata usaha negara atau sering kita sebut petun, dipetunkan produknya tadi, putusan tata usaha negara tadi. Nah, kemudian sanksi, ya, yang terakhir ciri dari tindakan hukum publik adalah sanksi. Ya, sanksi di sini sanksinya tegas, ya, dan dipertahankan secara sepihak oleh penguasa. Ya, ada paksaan di sana, ya, membuat aturan segala macam, ada tindakan tadi secara tegas mengikat begitu, ya, sepanjang itu untuk kepentingan umum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya. Nah, kemudian di dalam tindakan pemerintah, ya, dalam lapangan hukum publik dibagi menjadi dua, ya, tindakan hukum publik yang sepihak, ya, tindakan hukum publik dua pihak, ya. Tindakan hukum publik yang sepihak atau bersegi satu itu suatu perbuatan hukum publik yang merupakan kehendak satu pihak saja, yaitu pemerintah, ya, tanpa melibatkan dari masyarakat. Nah, itu tadi yang saya sudah jelaskan. Jadi keputusan, peraturan itu sepihak dari pemerintah. Nah, kemudian tindakan hukum publik dua atau bersegi dua. Nah, di sini tindakan hukum publik bersegi dua ini adanya dua kehendak atau kemauan yang terkait. Misalnya dalam perjanjian kontrak kerja, ya, contoh konkretnya adalah tindakan ini adalah kontrak antara pemerintah dengan pihak swasta, yang warga masyarakat, ya. Tindakan hukum bersegi dua ini tunduk dalam ranah pengaturan hukum,
keperdataan yang tunduk pula pada asas kebebasan berkontrak. Nah, ini sebenarnya ada beberapa ahli memang bersepakat bahwa tindakan pemerintah dalam hal publik itu selalu dan cenderung bersegi satu. Nah, kalau dia bersegi dua itu sebenarnya masuk pada lapangan hukum privat, ya, karena ada kesetaraan di situ antara pemerintah dengan pihak lain, dan dalam hal ini kontrak, sewa menyewa, dan macam-macam. Nah, tapi paling tidak kita tahu ada beberapa pendapat, ya. Nah, kali ini saya akan sampaikan kedua-duanya sehingga bisa menjadi referensi untuk kita melihat lapangan hukum publik ini memiliki dua, ya, meskipun satunya lagi memiliki perdebatan dalam dunia akademik, begitu. Nah, ini juga para sarjana yang berkaitan tadi, para tokoh lah berkaitan dengan hukum publik bersegi dua, ya, berpendapat, ya, mengenai sifat tindakan hukum pemerintah yang menyatakan bahwa perbuatan hukum yang terjadi di dalam lingkup hukum publik selalu bersifat sepihak. Ya, bagi mereka tidak ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua. Ya, tidak ada perjanjian diatur dalam hukum publik, akan tetapi diatur dalam hukum privat. Karena perjanjian itu bersegi dua ini tadi, bahwa ada perdebatan berkaitan dengan lapangan hukum publik di segi dua atau dua pihak, begitu. Nah, di sisi lain, ya, kita melihat pandangan lain berkaitan dengan lapangan hukum publik ini, bahwa perbuatan pemerintah bersegi dua mengakui adanya perjanjian yang diatur dalam hukum publik serta perjanjian kerja berlaku selama jangka pendek. Ya, akan tetapi perbedaan itu tidak menjadi pertentangan, ya, tidak menafikan, ya, bahwa ciri karakter tadi juga menjadi argumentasi masing-masing para tokoh, ya, untuk tindakan pemerintah sepihak ataupun dua pihak, gitu. Nah, ini kita diskusikan nanti ke depan pada tindakan-tindakan hukum publik ini. Nah, memang ada yang sepakat bahwa ini masuk dalam ranah tindakan hukum privat, ada yang hukum publik berkaitan dengan kesetaraan antara pihak-pihak, jadi gitu. Nah, kemudian berdasarkan penjelasan tadi, paling tidak kita bisa pahami bahwa bentuk dari perbuatan pemerintah itu yang pertama adanya bersifat regulasi, ya, bersifat regulasi. Nah, bersifat regulasi di sini yaitu pengaturan sebuah peraturan untuk menjalankan pemerintahan, semacam ketetapan atau peraturan pemerintah. Jadi produknya adalah peraturan, ketetapan, ya, dalam bentuknya tadi bentuk perbuatan pemerintah. Yang kedua, bersifat eksekutif, ya, menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh DPR dalam bentuk undang-undang. Kemudian yang ketiga, bertindak pada hal berkaitan dengan keperdataan yang masih berhubungan dengan menjalankan pemerintahan. Nah, yang terakhir kita bicara tentang diskresi atau vis permission, ya, yaitu berasal dari kata free, ya, artinya bebas, lepas, tidak terikat ataupun merdeka. Sedangkan Emerson berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Sehingga phrase Emerson diartikan orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Ya, dalam kaitan pemerintahan di sini diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan
ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Kemudian pendapat lainnya sesuai dengan peraturan juga kita mengenal tadi Chris Emerson, ada diskresi, yaitu nama lain dari Francis Emerson tadi, yaitu keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh para pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan apa? Persoalan konkret yang dihadapi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ya. Dan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap dan tidak jelas, adanya stagnasi pemerintahan, kosongan di sini, sehingga tindakan pemerintah dimungkinkan di sana. Nah, proses pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan waktu yang lama, ya, tidak cepat. Di sisi lain kebutuhan masyarakat selalu mengalami perubahan yang sangat cepat, sehingga pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan dengan cepat, ya, kepada masyarakat. Nah, terkadang atau seringkali kita berbenturan, ya, artinya ada peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman, tapi tidak dia ketinggalan zaman, problemnya belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini kan tentu harus melakukan pengkajian terlebih dahulu untuk menyusun peraturan, ya. Akan tetapi dalam hal melayani masyarakat itu tetap harus berjalan, ya, dengan cepat, sehingga kita mengenal diskresi ini sebagai alternatif dalam perbuatan pemerintah, ya. Ya, misalnya melakukan ada kekosongan hukum di sana, sehingga sepanjang pejabat pemerintah melakukan kebijakan yang tidak melanggar tadi, karena tuntutan layanan kepada masyarakat, ya, diperbolehkan untuk mengambil sikap atau mengambil keputusan misalnya. Nah, diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Artinya sepanjang itu masuk pada lingkup tugas dan wewenangnya, maka diperbolehkan dan tidak berbenturan dengan aturan hukum lainnya. Kemudian setiap pengguna diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengeluarkan diskresi juga punya tujuan, sehingga tidak sembarangan mengeluarkan tindakan atau mengeluarkan keputusan. Ya, yang pertama tujuannya adalah melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Ya, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian mengisi kekosongan hukum. Mengisi kekosongan hukum artinya belum ada aturannya, sehingga membutuhkan aturan baru dengan cepat tadi, ya, sepanjang tidak berbenturan dengan peraturan lainnya atau peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Kemudian tujuannya juga memberikan kepastian hukum. Nah, dalam kondisi tertentu kan nggak mungkin kita menunggu aturannya dibuat terlebih dahulu baru mengambil tindakan. Apalagi tindakan itu membutuhkan harus cepat selesai begitu persoalan-persoalan, sehingga memang ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, kepada rakyat, ya, untuk menerima layanan dari pemerintah. Kemudian mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna memanfaatkan guna kemanfaatan, ya, dan kepentingan umum. Jadi semua yang dilakukan itu adalah demi kepentingan umum sesuai dengan konstitusi tentunya. Nah, selanjutnya adalah diskresi pejabat pemerintahan itu meliputi apa? Ya, meliputi beberapa hal. Yang pertama,
pengambilan keputusan atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan atau tindakan. Jadi diskresi dalam bentuk pengambilan keputusan ataupun tindakan. Kemudian pengambilan keputusan juga atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur. Ini tadi ada kekosongan hukum. Kemudian pengambilan keputusan atau tindakan karena peraturan tidak lengkap atau tidak jelas. Jadi mungkin sudah ada tapi masih abstrak ya, peraturan teknisnya belum ada. Jadi masih umum, dia tidak khusus, sehingga perlu ada tindakan diskresi, pembuatan keputusan untuk menerjemahkan sepanjang tidak berbenturan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan atau tindakan karena adanya stagnasi tadi. Ya. Nah, selanjutnya adalah persyaratan diskresi. Ya, untuk melakukan tindakan diskresi itu punya syarat, tidak asal membuat sebuah kebijaksanaan saja ya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, tapi punya syarat. Ya. Yang pertama, jadi pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi itu harus memenuhi syarat. Ya, sesuai dengan tujuan diskresi sebagai maksud dengan pasal 22 ayat 2, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ya, sesuai dengan azas umum pelayanan publik, ya, azas umum pemerintahan yang baik. Kemudian berdasarkan alasan-alasan yang objektif, ya harus objektif tentunya, bukan subjektif. Kemudian tidak menimbulkan konflik kepentingan. Jadi harapannya segala tindakan diskresi itu tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah dilakukan dengan itikat baik. Ya, itikat baik maksudnya adalah memang ini untuk kepentingan bersama, ini untuk pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, dan akurat. Gitu. Nah, selanjutnya kita bicara tentang akibat hukum diskresi. Penggunaan diskresi dikategorikan melampaui wewenang. Jadi pejabat tata usaha negara dalam hal ini bisa saja melakukan diskresi, tapi sepanjang punya kewenangan. Ya, ketika dia melampaui kewenangannya, maka ada sanksi di sana, ada akibat hukum yang ditimbulkan. Nah, penggunaan diskresi ini dilakukan ya, atau pelanggaran melampaui wewenang itu apabila bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan. Jadi kalau sudah habis kewenangannya, waktunya, maka tidak bisa dilakukan, ya, tidak bisa dilakukan diskresi. Kemudian bertindak melalui batas wilayah berlakunya wewenang. Jadi kalau bukan wilayah kerjanya, ya nggak bisa kita lakukan, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi segala tindakan itu memang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena acuan kita itu sebagai negara hukum punya aturan yang mengatur demi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Nah, tolak ukur dalam menggunakan diskresi ya oleh pejabat administrasi negara adalah yang pertama, adanya kebebasan atau keleluasaan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri, ya. Kemudian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak yang belum ada aturannya. Yang ketiga, dimungkinkan oleh hukum, ya, tidak berbenturan dengan hukum artinya. Kemudian harus dapat dipertanggungjawabkan. Itu 4 tolak ukur dari diskresi oleh pejabat administrasi negara atau pejabat tata usaha negara. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah yang telah saya jelaskan ya kepada kawan-kawan mahasiswa, khususnya pada program studi ilmu pemerintahan Fisip Umrah.
Nah, mungkin di akhir saya akan berikan tugas kepada kawan-kawan yang menonton video ini, ya, sehingga nanti menjadi evaluasi bersama berkaitan dengan hasil yang kawan-kawan dapatkan dari penyampaian materi, pemahaman saudara tentang materi-materi yang sudah diberikan. Itu tugasnya adalah membuat analisa terhadap perbuatan pemerintah dalam lingkup hukum tata pemerintahan di lingkungan daerah tempat tinggal saudara, yang kemudian dianggap berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, buat analisa tersebut, ya, mengenai melampaui tadi kewenangannya tadi. Ya, mungkin itu saja video pembelajaran saya hari ini. Ya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.